Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, orang-orang yang kami tuakan yang sangat saya hormati, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga seluruh pemirsa yang sedang menyimak kajian kami pada subuh kali ini dan juga bisa menyaksikan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Kita semuanya bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir sholat jamaah subuh, khususnya di Masjid Darut Taqwa dan di masjid-masjid yang lainnya. Juga bisa mengikuti kajian hadis pada Rabu kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita dibersamai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan ridha-Nya dan diakui sebagai umat Rasul-Nya bersama-sama beliau insyaallah. Mudah-mudahan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, ini mic-nya kenapa ini ya? Kemarin kita sudah mengkaji tentang walimah, ya, mengumumkan pernikahan. Maka kali ini kita akan membacakan sebuah hadis tentang Wa an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi qala dawu sapa Abi Burdah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Oh, ini berarti rukun nikah ya Pak ya, rukun nikah. Jadi hadis ini substansinya adalah tentang rukun nikah. La nikaha illa biwaliyin. Nikah itu tidak akan sah kecuali dengan adanya seorang wali. Hadis ini riwayat Imam Ahmad wal arba'ah. Arba'ah itu imam 4, ya, yaitu Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, ya, dan Imam Ibnu Majah serta Abu Dawud, itu arba'ah. Ya, kalau khamsah ditambah dengan Imam Ahmad. Jadi dalam satu riwayat juga disebutkan rawahul khamsah, ya. Jadi hadis ini riwayat Imam hadis 4, 5, ya, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ya, jadi hadis ini menggambarkan tentang adanya rukun nikah. Dalam riwayat yang lain dari sanad Imran bin Al-Husain sebagai hadis marfu', yang marfu' itu sampai kepada Rasulullah, termasuk hadis sahih. Dalam redaksi yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Ada juga wa syahidai adlin, ya. Jadi nikah itu tidak sah kalau tidak ada seorang wali dan 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi. Dalam satu hadis juga disebutkan wa syahidai adlin, 2 orang saksi yang adil, bukan saksi yang curang. Tuh. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa di dalam satu pernikahan itu tidak terlepas dari rukun-rukun nikah dan juga syarat-syarat nikah. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada ketika prosesi pernikahan. Satu, adanya mempelai berdua, atau khususnya mempelai laki-laki, atau ada calon suami istri. Kalau tidak ada calon suami istri berarti rukun tidak terpenuhi. Menikahkan seorang calon suami kok istrinya mana? Tidak ada. Itu tidak sah, ya, batal nikahnya. Yang kedua, adanya seorang wali dari pihak calon mempelai putri. Ya, jadi yang wajib menikahkan adalah walinya.
walinya. Nah, wali itu di dalam syarahnya disebutkan bisa kalau memang ayahnya tidak ada, bisa saudaranya, saudara lakinya, bisa kalau saudara lakinya tidak ada maka terkait dengan mungkin kakeknya ya, atau mungkin pamannya, pokoknya yang laki-laki, saudara dekatnya. Kemudian adanya 2 orang saksi, yang ketiga rukun nikah yang ketiga adalah 2 orang saksi, dan yang keempat adanya akad nikah, sigot akad nikah atau kata-kata ijab qabul, ada ta'yin, ada spesifikasi. Ya, tidak boleh jadi ketika seorang ayah menikahkan putrinya tidak boleh hanya bilang begini, saya nikahkan kamu gitu toh, itu tidak boleh. Harus jelas ya, saya nikahkan kamu ya khazin umpama, ya khazin, saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Siti Alfiah binti Hasani misalnya, ya, dengan mahar atau mas kawin berupa emas sebatang emas seberat 5 kilo umpama ini. Ya, itu harus begitu disebutkan, ya. Lalu sang mempelai pria harus langsung menjawab. Jadi syaratnya harus nuli-nuli itu langsung, tidak boleh disela-selani dengan pekerjaan yang lain. Jadi setelah dinikahkan tiba-tiba calon mempelainya ndelok TV dhisik atau nonton YouTube dhisik, lah itu tidak boleh. Harus langsung. Ya, jadi saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian, ya. Karena nanti akad-akadnya kontan apa cash, cash apa kredit gitu kan. Gitu. Monggo disebutkan tidak apa-apa. Dengan mas kawin 1 juta, kredit 1 tahun umpama. Itu tidak apa-apa. Asal mentala. Ya. Itu. Jadi akad nikah ini dari ayah kemudian langsung diterima. Ini namanya qabul. Ayahnya ini walinya mengucapkan namanya ijab, terus mempelai prianya namanya qabul. Jadi ijab qabul, langsung saya terima nikahnya Siti Alfiah binti Hasani dengan mas kawin sekian tunai, gitu. Langsung dijawab sah gitu kan. Ini seperti itu. Itu jadi ada saksi yang menyaksikan bahwa nikahnya ini sah apa tidak. Itu harus ada akad-akad seperti itu. Yang kelima rukun nikah adalah adanya mas kawin, adanya mahar. Nah, sedangkan syarat-syaratnya nikah, ya, syarat-syaratnya nikah itu mempelai pria harus beragama Islam, wanitanya juga beragama Islam. Tidak boleh seorang muslim menikahi wanita kafir atau wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Walaupun ada khilafiyah, kontroversi ulama tentang wanita yang ahlul kitab. Jadi ada yang mengatakan bahwa laki-lakinya muslim itu boleh menikahi seorang wanita yang ahlul kitab. Nah, masalahnya sekarang ini ahlul kitab ini ada apa tidak, kan begitu. Kategori ahlul kitab ini juga kontroversi. Kalau ahlul kitab yang asli mengikuti petunjuk Taurat dan Injil, ya, maka itu termasuk ahlul kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi. Tapi kalau ahlul kitab dalam konteks sudah memusyrikkan Allah, menyekutukan Allah, kan kata-katanya kan wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, kan begitu. Jadi jangan menikahkan seorang laki-laki dengan wanita musyrikah, atau sebaliknya jangan menikahi seorang putri musyrikah, ya, itu sebelum dia beriman, seperti itu. Sehingga apakah ahlul kitab sekarang ini benar-benar bersih dari konteks kemusyrikan? Lah itu yang harus dikritisi, seperti itu. Ini jamaah sekalian, sehingga syarat-syarat ini bisa terpenuhi. Jadi syaratnya seorang mempelai pria dan mempelai wanita adalah amrih amane ya wis padha-padha islami, ya. Padha-padha islami.
Kemudian berakal sehat, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, ya. Dan antarodin itu saling ridho, tidak boleh ada paksaan baik laki-laki maupun perempuan. Itu. Kemudian wanitanya jelas kewanitaannya, karena di dalam bahasa fikih itu ada unsa, ada khunsa, ya. Kalau unsa itu wanita asli, tapi kalau khunsa itu orang yang kewanita-wanitaan. Aslinya pria tapi bergaya seperti wanita, berpola seperti wanita. Walaupun memang ada yang katanya sih, saya juga belum pernah lihat, yang punya dua jenis kelamin. Ya, ada jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Tapi terlepas dari itu, ini harus dipastikan dulu, orang ini benar-benar laki apa perempuan. Nah, ini harus dipastikan dia benar-benar laki-laki apa perempuan, seperti itu. Baik, itu diantara syarat-syarat pernikahan sehingga pernikahan itu menjadi sah. Jadi intinya di situ. Adapun mahar, ya, itu kalau bisa itu lebih sedikit, lebih utama. Walaupun ketika ada kemampuan kemudian mas kawin itu banyak, itu juga monggo silakan. Artinya mahar itu tidak boleh ada dipaksakan, ya, tidak boleh dipaksakan. Itu seperti itu jamaah sekalian. Bahkan mas kawin bisa berupa apa itu kemarin itu di hadisnya itu, berupa tilawah Al-Quran, ya. Jadi saya bacakan surah Ar-Rahman misalnya, itu dalam hadis sebelumnya sudah kita terangkan. Nah, berikutnya terkait dengan hadis ini, la nikaha illa biwaliyin, dalam hadis yang lain illa bil waliyi, ya, terkait dengan hadis bahwa tidak ada nikah sah kecuali dengan seorang wali. Syarat-syaratnya wali itu harus, ya, satu, seorang ayah atau kakek dan seterusnya ke atas. Kakeknya ayah tidak ada, kakeknya tidak ada, buyutnya dan seterusnya. Atau saudara lakinya, ya, saudara lakinya, saudara laki-laki sekandung seayah, ya, sekandung seayah. Kemudian anak laki-laki, ya, misalnya ngapunten ada seorang wanita, misalnya ngapunten Bu Siti misalnya, ya, atau Mbak Siti nikah, kemudian punya anak laki-laki karena nggak punya ayah, suaminya sudah meninggal misalnya, nikah lagi. Maka kalau memang punya anak laki-laki yang sudah balik, sudah netepi syarat ini boleh menikahkan, ya. Atau anak laki-laki dari paman sekandung seayah, itu, ya, itu wali. Kemudian paman sekandung seayah, anak laki-laki dari paman sekandung seayah, saudara kakek, nah ini, ya, saudara kakek dan seterusnya. Ya, ini yang sah menjadi seorang wali. Nah, di dalam istilah fikih Bapak Ibu sekalian, itu ada kategori-kategori beberapa macam wali. Wali nikah loh, ya, bukan wali murid. Apalagi wali apa, ya? Sekarang kan ada wali-wali kayak Sunan Ampel, ya Pak, ya. Wali Songo itu, ya. Bukan itu. Jadi beberapa macam jenis wali. Yang pertama wali mujbir. Disebut wali mujbir itu wali yang berhak, ya, mengawinkan tanpa menunggu keridhaan yang dinikahkan. Jadi seorang wali, seorang ayah itu boleh menikahkan putrinya tanpa harus minta persetujuan putrinya. Itu namanya wali mujbir, dari kata al-jabru. Al-jabru itu artinya memaksa, ya, memaksa. Mungkin ada satu dan lain hal, maka kemudian ada seorang wali itu
tidak harus menunggu kesepakatan dari calon mempelai putri. Kemudian yang kedua ada namanya wali nasab, ya, yaitu wali nikah yang ada hubungannya dengan keluarga calon pengantin putri, ya, yaitu yang tadi disebutkan itu Pak, ya itu. Nah baru kalau tidak ada, yang ketiga ada namanya wali hakim, al-qadhi, ya, wali hakim. Maka jangan mudah gampang-gampang sedikit-sedikit wali hakim. Jadi sekarang ini ada satu indikasi orang itu amre gampange timbange taren bapake kangelan kesuwen, apalagi kalau orang tuanya jauh itu ya. Tidak mau susah-susah mencari saudara lakinya atau apa. Langsung mencari wali hakim. Ya, itu hati-hati. Lebih telitinya, lebih hati-hatinya sebaiknya ya wali hakim itu ditempuh terakhir ketika sudah tidak ada lagi yang berhak untuk menjadi wali atau kesulitan untuk mencari yang menjadi wali dari nasabnya itu. Itu dari segi syarat-syarat wali. Wa syahidai adlin, dari dua saksi ya. Nikah juga tidak sah kalau tidak ada dua saksi. Saksi itu syaratnya harus laki-laki muslim ya. Laki-laki muslim yang berakal sehat, yang adil. Ya, yang adil. Baik saksi dari mempelai pria maupun wanita. Itu walaupun khilafiyah ada ulama yang membolehkan kalau sebatas saksi boleh seorang non muslim. Tapi jumhur ulama mengatakan yang sah adalah saksi juga seorang muslim. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, terkait dengan beberapa waktu lalu, nggak tahu Pak Ustaz Samsudin atau Bapak Ahya itu yang tanya itu, bagaimana tentang fenomena nikah ketika hamil, ya, nikah ketika hamil. Jadi nikah ketika hamil itu Bapak Ibu, itu masing-masing ulama itu berbeda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu membolehkan, ya, membolehkan. Bolehnya itu apakah dengan orang yang menghamilinya atau bukan. Ya. Jadi boleh, dan nanti setelah lahir tidak perlu dinikahkan lagi. Istilah orang Jawa, tidak perlu bangun nikah. Jadi karena nikahnya sudah sah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, boleh, tapi dengan syarat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tidak boleh dengan laki-laki yang lain. Itu. Walaupun nanti nasabnya ya, anak yang hasil dari perzinahan sebelum nikah sudah hamil, itu anaknya ketika perempuan itu nanti tidak ada hak perwalian dari ayahnya. Walaupun secara biologis ya dari ayahnya yang menghamili itu. Tapi secara hukum syar'i tidak boleh. Nah, ini yang harus ada kejujuran dari anak-anak sekarang itu. Misalnya pacaran kebablasan, ngapunten, ya kan? Nah itu, wah ini anak putri saya dulu hubungan hasil ini, misalnya gitu kan, hasil perzinahan itu harus. Kalau tidak, dikhawatirkan dia sudah tahu bahwa ini hamil duluan, maka nanti putrinya ketika dinikahkan, maka nikahnya tidak sah. Ketika nikahnya tidak sah, maka putrinya juga zina, dan itu terus menerus nanti. Itulah yang dimaksud dengan zina keturunan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya mana tadi ya? Menurut Imam Abu Hanifah ya, dinikahkan boleh asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Maliki ya dan Imam Hambali itu karena dihitung sebagai iddah, maka tetap tidak sah. Harus menunggu lahirnya sang jabang bayi. Karena hamil ini termasuk sebagian dari iddah, maka iddahnya hamil adalah setelah melahirkan. Maka Imam Ibnu Malik, ya Imam Maliki dan Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Imam Hambali mengatakan bahwa tetap tidak boleh dinikahkan, baik dengan orang yang menghamilinya maupun dengan orang yang tidak menghamilinya. Jadi hati-hati. Maka ada sebagian kiai, ustadz yang
daripada nanti resiko hukum, ada yang tidak mau menikahkan, ada yang tidak berani menikahkan, sehingga harus mencari wali yang lain, seperti itu, mencari orang yang bisa menikahkan yang lain. Jadi itu jamaah sekalian, maka hati-hati sekali terhadap hukum ini agar nanti berpengaruh baik terhadap generasi-generasi kedepannya nanti. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, ini musim-musim pernikahan, mudah-mudahan pernikahan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pernikahan ini benar-benar sah dengan ridha Allah, karena nikah itu min sunnatin Nabi, termasuk sunnahnya Rasulullah yang nanti akan niatnya untuk mengembangbiakkan keturunan umatnya Rasulullah yang akan menjadikan kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pagi hari ini ada guna dan manfaatnya, diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar melalui kajian ini doa-doa kita diijabah oleh Allah, ya, dengan harapan agar Allah segera mengangkat virus corona ini dan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan normal sebagaimana semula dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lidzil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi arzaqina wa fi ahlina wa fi a'malina wa fi tidina wa dunyana wa ukhrana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyadaa'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, para sesepuh kami, ustadz-ustadzah kami, para muallim kami, para ulama masyayikh kami, para sesepuh kami ya Allah, dan seluruh jamaah kami, saudara-saudara kami, seluruh keluarga kami. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan generasi kami. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, wabah dan bala bencana ya Allah. Hilangkan virus corona ini ya Allah, agar kami bisa menyembah-Mu, beribadah kehadirat-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami, keluarga kami min ahlil Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamati wal istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.